Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Adakah Anda mencari wireless microphone terbaik? Ini dia, Godox Movelink M2. Dengan charging case yang berharga RM600, Anda akan mendapatkan 2 transmitter, 1 receiver. Dapatkan sekarang di link di bawah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik Is dan juga Ariel Lee. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Amin ya rabbal Kita alamin. bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. Kejap ya guys. Oke, baiklah ya Pakcik. Teruskan. Untuk kali ini kita bakal melihat 10 suku terbesar dan paling berpengaruh di Sulawesi. Wah, kita tahu ya kan Indonesia itu kaya dengan alam, sumber alam, budaya, wisata ya. Tetapi kita pengen tahu juga ini yang dihantarkan kepada kita ya, video yang mana daripada Storyan Official ya. Yes. Tapi yang kita tahu, seperti yang kita pernah tahu lah kan, macam suku Makassar, suku Bugis, suku Bajau, begitulah. Tapi kita nggak tahu lagi suku-suku yang lain juga. Iya, benar. Jadi guys, mungkin di sini kita akan belajar lagi ya, selain daripada suku-suku yang kita selalu tahu ya, seperti Batak, Makassar, yang banyak banget yang udah kita reaksi itu suku-sukunya yang totalnya hampir sama ya. Tapi mungkin ada beberapa suku yang kita nggak tahu juga. Nah, di sini mungkin ada sedikit pelajaran buat kita juga. Jadi nonton video ini sehingga habis biar nggak salah anggap. Tapi sebelum itu terima kasih kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik ya. Insya Allah ya kita akan bikin sesuatu yang luar biasa dan juga reaksi yang jujur buat kalian semua ya. Biar kita semua bisa berwawasan dan juga memberi manfaat juga ya. Jadi nggak perlu basa-basi, kita akan melihat 10 suku apa Pakcik? 10 suku terbesar dan paling berpengaruh di di Sulawesi. Sulawesi. Ya, maaf ya. Jadi dalam 3, 2, 1 and go. Wah, bagus ini. Mantap. Jangan lupa untuk follow Pulau Sulawesi atau yang dahulu dikenal sebagai Celebes adalah sebuah pulau besar di Indonesia yang merupakan salah satu dari 4 kepulauan Sunda besar dan pulau terbesar ke-11 di dunia. Nah, untuk itu di sini kita akan membahas mengenai 10 suku besar yang ada di Pulau Sulawesi. Sepuluh suku Enrekang. Ternyata suku ini masih ada hubungannya dengan suku Bugis, yang artinya domisili suku Enrekang ini berada di wilayah Sulawesi Selatan. Enrekang diambil dari kata endek atau yang artinya panjat. Sesuai dengan namanya, persebaran suku Enrekang banyak menempati daerah dataran tinggi termasuk pegunungan. Bentar. Dulunya masyarakat. Minta maaf, tapi ini pertama kali aku mengetahui suku Enrekang. Suku Enrekang. Iya, benar-benar. Nah, ini yang bagus. Kita nggak tahu, kita jadi tahu guys. Yeah. Ada nggak teman-teman kita yang sini daripada suku Enrekang? Sila komentar guys. Ya, Enrekang ya. Pertama kali. Masyarakat suku ini memeluk kepercayaan animisme bernama Alu Tojolo. Namun seiring masuknya pengaruh Islam di Indonesia, kepercayaan Alu Tojolo mulai ditinggalkan. 9 suku Mongondo. Suku Mongondo adalah sebuah etnis di Indonesia dan juga menjadi salah satu suku besar di Sulawesi. Dahulu suku ini memiliki kerajaan yang bernama Bolaang Mongondo, yang kemudian pada tahun 1958 secara resmi bergabung ke dalam Indonesia serta menjadi Kabupaten Bolaang Mongondo. Suku ini mayoritas bermukim di Sulawesi Utara dan Gorontalo. 8 suku Pamona. Suku besar lainnya yang ada di Sulawesi adalah suku Pamona. Suku Pamona atau yang seringkali disebut sebagai suku Poso adalah salah satu suku yang mendiami hampir seluruh wilayah Kabupaten Poso, sebagian Kabupaten Tojo Una-Una dan sebagian Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Hampir seluruh orang Pamona memeluk agama Kristen,
Kristen masuk ke wilayah Poso tahun 1892 hingga saat ini diterima secara umum sebagai agama rakyat. Hingga hari ini, semua gereja dengan denominasi yang umum dikelompokkan ke dalam Gereja Kristen Sulawesi Tengah yang bermarkas di Kota Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. 7. Suku Tolaki. Suku Tolaki adalah salah satu suku yang ada di Sulawesi Tenggara, mendiami daerah yang berada di sekitar Kabupaten Kendari dan Konawe. Suku Tolaki berasal dari Kerajaan Konawe. Dahulu, masyarakat Tolaki umumnya merupakan masyarakat nomaden yang handal, hidup dari hasil berburu dan meramu yang dilaksanakan secara gotong royong. Hal ini ditandai dengan bukti sejarah dalam bentuk kebudayaan memakan sagu, yang hingga kini masih diperoleh dari alam. Enak gitu, Boci. 6. Suku Minahasa. Bisa dibilang suku Minahasa ini adalah salah satu terbesar di Sulawesi Utara. Suku ciri khas orang Minahasa adalah memiliki kulit berwarna kemerah-merahan. Keberadaan suku Minahasa juga ditandai dengan masuknya orang-orang Mongol sekitar abad 21. Warisan asli dari suku Minahasa salah satunya berupa kesenian seperti tari maengket. Rumah adatnya bernama Rumah Wale. 5. Suku Mandar. Suku dari Sulawesi berikutnya adalah suku Mandar. Mereka berasal dari wilayah Sulawesi Barat dan Selatan. Mandar sendiri memiliki arti ikatan persatuan antara 7 kerajaan dari pesisir. Mandar ialah suatu kesatuan etnis yang berada di Sulawesi Barat. Dulunya, sebelum terjadi pemekaran wilayah, Mandar bersama dengan etnis Bugis, Makassar, dan Toraja mewarnai keberagaman di Sulawesi Selatan. Oke, kita baru tahu juga ini. Serius, sumpah, Paci. Ini sebenarnya dari awal hingga ke ini adalah suku yang baru aku tahu. Minta maaf ya, guys. Yang kita tahu di Tanah Toraja itu sendiri, tapi kita nggak tahu ada penggabungan itu. Nah. Iya, serius ini jujur aja ya untuk diri aku ya, individu ataupun kamu mungkin tahu tapi kalau aku dari awal sehingga ini aku baru tahu ini, Paci. Ya Allah, kenapa aku ketinggalan banget ini, guys. Minta maaf ya, guys. Nah, ini lebih menambah lagi curious ya. Pengen tahu, penasaran itu ya tentang suku-suku ini. Bagus ini channelnya, aku suka. Mantap. Meskipun secara politis Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan diberi sekat, secara historis dan kultural Mandar tetap terikat dengan sepupu-sepupu serumpunnya di Sulawesi Selatan. Diperkirakan jumlah suku Mandar Sulawesi mencapai 1,3 juta orang yang tersebar di Indonesia. Empat. Suku Gorontalo. Suku Gorontalo atau Hulondalo adalah salah satu suku besar di Sulawesi. Suku Hulondalo adalah suku bangsa yang merupakan penduduk asli Provinsi Gorontalo. Suku ini juga dapat ditemukan di Provinsi Sulawesi Utara dan Tengah. Populasi suku Gorontalo diperkirakan mencapai lebih dari 1,2 juta orang tersebar di wilayah Indonesia Timur. Suku Gorontalo menduduki posisi pertama sebagai suku dengan populasi terbanyak di wilayah utara Pulau Sulawesi, diikuti oleh suku Minahasa di peringkat kedua. 3. Suku Toraja. Suku ini merupakan salah satu suku terkenal di Pulau Sulawesi. Sesuai dengan namanya, masyarakat Sulawesi mengartikan kata Toraja adalah sebagai kelompok etnis yang menetap dan berdiam diri di daerah pedalaman serta pegunungan. Kelompok yang tersebar hampir di seluruh wilayah Sulawesi bagian utara dan selatan ini memiliki kebudayaan yang khas yakni Rambu Solo. Adat istiadat tersebut merupakan upacara adat kematian suku Toraja yang tujuannya adalah sebagai penghormatan dan penyempurnaan arwah dalam menuju ke alam roh. Rumah adat milik suku Toraja dikenal dengan nama Tongkonan. Diketahui jumlah suku Toraja mencapai 700.000 orang. Ini guys, untuk buat kayak gitu itu harus banyak uang ya. Betul. Kita udah diberitahu hari itu daripada teman kita di Indonesia, ya, yang mana
daripada Toraja sendiri ya memberitahu untuk bikin pemakaman ataupun kenduri yang kayak gitu itu harus membutuhkan uang yang sangat besar sebenarnya. Ya, maksudnya di sini dia melihat kepada sesebuah keluarga itu juga. Ya, bayangin aja ya, satu rumah harus memberikan 2 ekor babi. Ataupun 2 ekor kerbau. Nggak tahu ya, lupa, minta maaf ya guys. Tapi kalau nggak silap aku itu, ya. Ataupun lebih, berdasarkan kemampuan juga. Ya, berdasarkan kemampuan juga. Kita lihat lagi, lanjut. Suku Bugis. Bagi sebagian orang mendengar sebutan nama suku Bugis memang sudah tidak begitu asing lagi. Suku ini bisa dibilang orang golongan asli dari daerah Sulawesi Selatan, yang artinya mereka juga termasuk ke dalam suku Melayu Deutro. Kata Bugis diambil dari kata Tu dan Ugi, yang artinya adalah orang Bugis, dan mereka telah mewarisi banyak budaya. Di antaranya adalah rumah adat bernama Lego-Lego, pakaian adat yang sama namanya yakni baju bodo, kesenian tari bernama tari padipa, dan peninggalan paling khas dari suku Bugis adalah upacara pernikahan bernama Mappoboting. Jumlah suku Bugis diperkirakan mencapai 5,5 juta orang, yang juga tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Satu suku Makassar. Suku ini merupakan suku yang paling besar berada di Pulau Sulawesi. Suku Makassar sudah menguasai Pulau Sulawesi sejak 16 abad yang lalu, dan mereka bisa dibilang sangat makmur karena kekuasaan suku ini terbilang sangat luas, meliputi seluruh Pulau Sulawesi, sebagian Kalimantan, sebagian Pulau Maluku, Nusa Tenggara, hingga Timor Timur atau Timor Leste saat ini. Sejarah yang panjang telah menghadirkan banyak budaya dan kesenian yang terlahir dari sana, termasuk rumah adat Bala, pakaian adat bernama baju bodo, kesenian berupa tari bernama tari pakarena, dan masyarakat suku Makassar dinilai pandai dalam membuat kapal. Banyak yang mengira bahwa Makassar adalah identik dan serumpun dengan suku Bugis dan bahwa istilah Bugis dan Makassar adalah istilah yang diciptakan oleh Belanda untuk memecah belah. Dari segi linguistik, bahasa Makassar dan bahasa Bugis berbeda, walau kedua bahasa ini termasuk dalam rumpun bahasa Sulawesi Selatan dalam cabang Melayu Polinesia dari rumpun bahasa Austronesia. Diperkirakan jumlah suku Makassar mencapai 2,1 juta orang. Apapun terima kasih buat Storyan Official atas informasi ini, sebab banyak sebenarnya suku-suku yang kita baru tahu juga di Sulawesi, karena kita tahu kan kalau di Indonesia ini sukunya ya ampun banyak guys. Benar, ramai banget dari ya guys. 700 ya, 600 lebih lah. Wah. Oh, jadi guys kalau kita lihat di sini ya, aku serius ya dari awal sehingga yang nomor 5 ke 6 kayak gitu memang aku nggak tahu ya guys. Memang bikin kita penasaran, mungkin kita akan lihat satu persatu nanti secara detail untuk satu suku itu ya. Nah, kalau kalian ada daripada suku di sini, bisa nggak komentar di bawah ya? Iya, benar. Benar, karena wah, penasaran itu sangat kuat ya sekarang ini. Betul. Wow. Guys, ini nggak perlu dibahas panjang karena kita nggak tahu ini. Betul. Kalau kita bisa podcast dengan kalian juga itu lebih enak guys. Itu lebih seru ya guys. Ya, seru. Wah. Ini kalau di Malaysia itu kalau namanya suku-suku yang sudah membesar daripada Indonesia itu ada juga seperti Bugis, Toraja ada sedikit, ya kan? Suku Jawa ada juga, apa lagi ya? Bajau, ya kan? Minang ada juga. Tidung lagi ya. Wah, banyak juga ya guys, tapi mungkin kita itu yang pengetahuannya kurang sedikit ya guys. Tapi ada. Cuma yang suku-suku yang seperti awal tadi seperti apa Pak Ci? Coba mau ke atas sedikit Pak Ci. Ingat sekali ya. Seperti suku suku Gorontalo. Namanya Gorontalo, ya kan? Ya suku Pamona juga, ya kan? Itu sebenarnya kita nggak tahu guys, ya pertama kalinya. Jadi kalau ada lagi video yang kayak gini, sila kirimkan kepada kita ya, ataupun
berikan kita video beserta dengan link. Nggak tahu mau bahas apa, ini suatu keunikan yang kita nggak tahu lagi, ya. Jadi kalau kita udah tahu, selalunya kita akan bahas guys, tapi ini kita nggak tahu. Ya, ini merupakan sesuatu ilmu yang baru bagi kita juga, sebabnya ada banyak sekali suku yang kita sendiri pun nggak tahu bagaimana kehidupannya, bagaimana adat pemakaiannya juga. Tapi di sini baru kita tahu juga lah, termasuklah macam yang kita pernah podcast sebelum ini dengan orang-orang suku Toraja sendiri, bagaimana dengan adat resamnya, pakaian. Nah, suku Batak juga ada kita podcast, ya kan? Betul. Itu banyak guys. Itu yang sebenarnya kita pengen tahu satu persatu, ya. Jadi nggak perlu dipanjang-panjangkan, mungkin itu saja untuk kali ini, Wacik. Yes, itu saja pada yang kedua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen dan video beserta dengan link, dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye bye.